sekarang setelah cabenya dihancurkan, rasanya asin, gurih, asam, dan juga pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak ikan patin kuah kuning. Siapkan 1 ekor patin yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Beri perasan jeruk nipis dan juga garam. Ini berguna untuk menghilangkan bau amis dan juga lendir pada ikan patin. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan didiamkan selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, dicuci bersih dan ikan patin siap dimasak. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Tambahkan juga air secukupnya. Ini bumbu siap dihaluskan. Untuk tambahannya ada daun kemangi, supaya ikan patin kuah kuningnya lebih enak, lebih sedap. Tambahkan juga 1 buah tomat merah dan 2 buah tomat hijau dipotong-potong agak besar. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Masukkan juga garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok makan. Tambahkan juga 3 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Lengkuas, serai yang sudah dikeprek, cabai rawit merah, dan juga air asam jawa. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh, asam jawanya pakai belimbing wuluh ya teman-teman. Karena Bude tidak ada belimbing wuluh, untuk rasa asamnya memakai air asam jawa. Air sudah mendidih, masukkan ikan patinnya. Supaya cepat matang, ditutup dan dimasak selama sekitar 20 menit atau sampai ikan patinnya benar-benar matang. Ini ikan patinnya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir, masukkan irisan tomat dan juga kemanginya. Dimasak sebentar saja, tidak perlu berlama-lama. Cukup daun kemanginya layu. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Ini sudah matang, siap disajikan. Ikan patin kuah kuning ini pokoknya seger, enak, sedap. Dari aroma kemanginya sangat menggoda pastinya. Tara, ikan patin kuah kuning siap disajikan. Di video kali ini Bude mau membuat ikan bakar nila bumbu merah khas Padang. Siapkan 2 ekor ikan nila dan beri perasan air jeruk nipis. Ini untuk mengurangi bau amis pada ikan. Dan setelah diberi perasan air jeruk nipis, didiamkan sekitar 10 menit. Adapun bumbu-bumbunya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, jahe, kunyit, lengkuas masing-masing 1 ruas jari, cabai merah keriting, semua sudah dipotong-potong, garam, kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh, tambahkan minyak goreng dan juga setengah bungkus santan instan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Setelah ikannya didiamkan 10 menit, tidak perlu dicuci kembali, langsung tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke atas ikan nilanya
Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian didiamkan sekitar 10 menit supaya bumbu meresap ke dalam ikan nilanya. Ini setelah ikan didiamkan sekitar 10 menit, bakar ikan memakai arang, teflon, atau juga alat grill seperti ini. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Setelah dibolak-balik, ini kemudian diberi olesan bumbu merahnya lagi. Dan lakukan beberapa kali sampai ikannya matang. Dan ini setelah ikan nilanya dibolak-balik beberapa kali dan diolesi bumbu juga, ikannya sudah matang merata. Segera diangkat dan siap disajikan. Tara, ikan bakar nila bumbu merah khas Padang siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat ikan goreng siram buncis. Siapkan ikan, kali ini Bude menggunakan 2 ekor ikan nila, kemudian beri perasan air jeruk nipis dan juga garam, serta didiamkan sekitar 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, ikannya bisa langsung diolah tanpa dicuci kembali. Adapun bumbu-bumbunya, ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera, dan juga cabai merah keriting. Ini sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa mencincangnya menggunakan pisau. Dicincang kasar ya teman-teman. Ini bawang merah, bawang putih, cabai cincangnya sudah jadi seperti ini. Kemudian iris-iris besar setengah siung bawang bombay. Potong-potong 1 batang daun bawang. 1 buah tomat dipotong dadu agak besar. Sekitar 10 buah buncis dipotong-potong juga. Kemudian panaskan minyak goreng dan beri setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng ikannya tidak meletup-letup. Ini minyak goreng sudah panas. Goreng ikan dalam minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisi ikannya matang merata. Ini ikannya sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Lanjut, tumis bawang merah, bawang putih, cabai cincangnya dengan minyak goreng bekas menggoreng ikan tadi. Dikurangi, gunakan secukupnya.
Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai layu. Ini sudah layu, masukkan irisan bawang bombay. Tumis kembali, digonsreng-gonsreng sampai harum, sampai bawang bombaynya juga layu. Kemudian masukkan air secukupnya. Tambahkan garam, kaldu bubuk, masing-masing setengah sendok makan, 3 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan kecap manis. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau sudah mendidih, masukkan buncis yang sudah dipotong-potong. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir, masukkan potongan tomat dan juga daun bawangnya. Digonsreng-gonsreng kembali, dimasak sebentar saja sampai tomat dan daun bawangnya layu. Kemudian siramkan ke atas ikan nila gorengnya. Tara, ikan goreng siram buncis siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat ikan goreng bawang putih. Siapkan ikan, kali ini Bude menggunakan 3 ekor ikan nila. Teman-teman bisa menggunakan ikan yang lainnya, seperti ikan kembung, salem, patin, ataupun ikan yang lain, pokoknya sesuai selera teman-teman. Beri perasan air jeruk nipis dan didiamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, ikan dicuci kembali sampai bersih dan beri bumbu marinasi ikan goreng. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata dan didiamkan kembali sekitar 10 menit supaya bumbu meresap sempurna ke dalam ikannya. Kemudian cincang kasar 8 siung bawang putih. Kali ini Bude mencincangnya menggunakan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa mencincangnya menggunakan pisau. Panaskan minyak goreng dan beri setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng ikan tidak meletup-letup. Minyak sudah panas, masukkan ikan dan digoreng dalam minyak panas api sedang. Kalau bawahnya sudah agak kecoklatan, dibalik supaya tidak gosong. Kemudian masukkan bawang putih cincangnya. Ini kedua sisi ikannya sudah matang, sudah kecoklatan, dan bawang putihnya juga sudah matang. Segera angkat dan tiriskan. Kemudian saring sisa bawang putih gorengnya. Dan taburkan ke atas ikan gorengnya. Tara, ikan goreng bawang putih siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak ikan pindang bumbu sarden. Siapkan ikan pindang keranjangan. Bude menggunakan 4 ekor ikan pindang jenis salem.
Teman-teman bisa menggunakan ikan pindang yang lainnya seperti kembung atau juga bisa menggunakan ikan yang masih segar. 1 papan pete yang sudah dibersihkan kulitnya dan dicuci bersih. Adapun bumbu yang dicincang ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dicincang. Kali ini Bude mencincangnya menggunakan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa menggunakan pisau untuk mencincangnya. Dicincang kasar ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian haluskan 2 buah tomat. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Tambahkan air supaya mudah dihaluskan dan sebelumnya tomat juga sudah dipotong-potong. Siapkan 1 siung bawang bombay, kemudian dipotong-potong agak tipis. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Satu batang daun bawang dipotong-potong agak besar. Ini bahan bumbu semuanya sudah siap. Mari kita masak. Panaskan minyak goreng dan beri setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng ikan tidak meletup-letup. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisi ikannya matang merata. Ini ikannya sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Lanjut, tumis bumbu yang sudah dicincang menggunakan minyak goreng sisa menggoreng ikan. Minyaknya dikurangi, digunakan secukupnya. Digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai agak kecoklatan. Bumbu sudah harum, masukkan potongan bawang bombaynya. Digongsreng-gongsreng kembali, ditumis sampai bawang bombay layu. Ini bawang bombay sudah layu, masukkan air secukupnya. Dan juga masukkan tomat yang sudah dihaluskan. Tambahkan 3 lembar daun salam serta 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Tambahkan juga saus tomat sekitar 5 sendok makan, saus tiram 4 sendok makan, dan juga kecap manis 2 sendok makan. Tambahkan garam, kaldu jamur, masing-masing setengah sendok makan, dan juga cabai rawit merah utuh, serta masukkan petainya juga. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Kuah sudah mendidih, masukkan ikan pindangnya. Supaya cepat meresap bumbunya, ditutup ya teman-teman. Ditutup sampai kuah agak menyusut. Ini kuah sudah menyusut, bumbu sudah meresap sempurna ke dalam ikan pindangnya. Terakhir masukkan potongan daun bawangnya. Diaduk-aduk, dimasak sebentar saja sampai daun bawangnya layu. Sudah matang, siap disajikan.
Tara, pindang bumbu sarden siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak pindang merah ikan bandeng. Siapkan 2 ekor bandeng yang sudah dibuang kotoran serta sisiknya dan juga dipotong-potong. Kemudian beri perasan air jeruk nipis dan didiamkan sekitar 10 menit. Lanjut membuat bumbunya. Potong-potong 1 buah tomat. Dipotong-potong dadu. Satu batang daun bawang dipotong-potong agak besar juga. Kemudian sangrai 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kunyit dan jahe masing-masing 1 ruas jari, dan juga cabai merah keriting serta cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Ini bumbu sudah disangrai kemudian dihaluskan. Tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan. Ini bumbunya sudah halus, kemudian masukkan ke dalam wajan. Tidak perlu menambahkan minyak goreng lagi karena tadi waktu menghaluskannya Bude sudah menggunakan minyak goreng. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai bau langunya hilang. Ini bumbu sudah setengah matang. Masukkan 5 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Digongsreng-gongsreng kembali sampai harum, sampai mengeluarkan minyak. Ini bumbu sudah harum, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan air secukupnya. Masukkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok makan, serta asam jawa. Tambahkan juga kecap manis secukupnya. Diaduk-aduk supaya bumbu larut. Kuah sudah mendidih, masukkan ikan bandengnya. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Jangan lupa dibalik supaya kedua sisi ikannya matang merata. Pindang merah ini selain menggunakan ikan bandeng, teman-teman juga bisa menggunakan ikan yang lain seperti ikan patin, kembung, ikan nila ataupun ikan lainnya. Pokoknya sesuai selera. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Tutup kembali sampai benar-benar matang dan kuah agak menyusut. Terakhir masukkan irisan daun bawang dan juga potongan tomatnya. Dimasak kembali sampai daun bawang dan tomatnya layu. Sudah matang, siap disajikan. Kuah bandeng ya rasanya gurih, asin, asem, pokoknya dijamin enak sedep banget. Teman-teman wajib coba loh. Tara, pindang merah ikan bandeng siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau membuat ikan bakar. Kali ini Bude menggunakan 4 ekor ikan kembung. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan ikan yang lain. Pokoknya sesuai selera. Beri perasan jeruk nipis dan didiamkan sekitar 10 menit. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih,
2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan juga cabai merah keriting. Kalau yang suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan di blender. Tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan. Ini bumbu sudah halus, tambahkan garam, kaldu jamur masing-masing 1 sendok makan, ketumbar bubuk dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan juga sekitar 5 sendok makan kecap manis. Tingkat kemanisan sesuai selera. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Tuang bumbu ke ikan kembung dan baluri ikan sampai merata. Kemudian didiamkan sekitar 10 menit supaya bumbu meresap. Ini setelah ikan didiamkan sekitar 10 menit, bakar ikan menggunakan pan grill atau juga bisa menggunakan teflon. Dibakar menggunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong. Dan jangan lupa dibalik supaya matang merata. Baluri lagi di atasnya dengan sisa bumbu. Ini setelah beberapa kali dibolak-balik, ikannya sudah matang merata, bumbunya juga sangat meresap pastinya. Siap diangkat dan disajikan. Dimakan untuk lauk nasi hangat dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal tomat, pastinya enak banget. Tara, ikan kembung bakar siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.